Salam sehat dan semangat. Setiap orang tidak pernah tidak berkomunikasi. Setiap saat orang pasti akan berkomunikasi, baik komunikasi dengan dirinya sendiri atau secara intrapersonal, maupun komunikasi dengan orang lain atau komunikasi interpersonal. Ketika komunikasi dengan diri sendiri, semua pasti benar menurut diri saya sendiri. Tetapi ketika komunikasi yang terjadi adalah komunikasi interpersonal, maka disitulah kita menemukan banyak tantangan dalam berkomunikasi. Karena komunikasi kita sudah melibatkan orang lain yang pastinya berbeda dengan kita. Komunikasi sering dan pasti dilakukan. Namun dalam melakukan komunikasi interpersonal seringkali terjadi masalah. Bahkan dikatakan sumber masalah dalam suatu persoalan lebih baik karena adanya komunikasi yang salah. Oleh karena itu, kita perlu mengenali faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Perbedaan persepsi atau sudut pandang. Seringkali orang menangkap informasi bukan seperti yang dimaksud oleh si penyampai pesan, tapi berdasarkan sudut pandang sendiri. Apabila sudut pandang orang sudah berbeda, maka peluang terjadi masalah besar. Perbedaan budaya, lingkungan di mana seseorang berada atau berasal akan mempengaruhi cara komunikasi yang terjadi. Buat seseorang dari budaya tertentu, bicara keras itu biasa saja. Tetapi buat yang lain, tidak sopan. Buat budaya barat, bicara dengan tangan di pinggang, tidak masalah. Tetapi buat budaya Indonesia, itu tidak sopan. Perbedaan status itu juga bisa menjadi hambatan dalam komunikasi. Misalnya, atasan dengan bawahan. Seorang bawahan yang sudah mempersiapkan apa yang mau disampaikan, tiba-tiba ketika bertemu dengan direkturnya menjadi blank atau grogi dalam bicara, sehingga apa yang sudah dipersiapkan itu tidak keluar, tidak tersampaikan. Berikutnya adalah perbedaan semantik. Kata yang sama bisa jadi memiliki arti yang berbeda. Contoh, seorang yang datang berkunjung ke rumah temannya, dia bertanya, "Di mana saya harus parkir kereta saya?" Yang mendengar mungkin bingung. Wah, datang ke rumah saya bawa kereta pribadi. Padahal yang dimaksud adalah di mana saya harus parkir motor saya. Atau bisa juga perbedaan jenis kelamin itu menjadi satu hal yang menantang di dalam komunikasi. Secara umum dikatakan laki-laki lebih logis sehingga bicara to the point, sedangkan wanita lebih mengandalkan emosinya sehingga dalam menyampaikan sesuatu perlu lebih hati-hati. Nah, inilah beberapa hal yang bisa mempengaruhi komunikasi yang terjadi. Dalam proses komunikasi, ada pihak yang menyampaikan pesan atau sebagai komunikator, dan ada pihak yang menerima pesan itu atau komunikan. Dalam komunikasi interpersonal, kedudukannya akan berganti-ganti. Suatu waktu, saya sebagai komunikator dan Anda sebagai komunikan yang mendengarkan apa yang saya katakan. Namun ketika Anda berbicara atau Anda bertanya, maka Anda sebagai komunikator dan saya sebagai penerima pesan itu atau sebagai komunikan. Di antara komunikator dan komunikan ini ada unsur-unsur pesan itu sendiri. Pesan yang disampaikan
bisa dalam bentuk verbal atau kata-kata, bisa juga dalam bentuk non-verbal, berupa gambar, simbol, atau segala sesuatu yang tidak diungkapkan dalam kata. Bahkan dikatakan dalam komunikasi, kata-kata itu hanya sebagian kecil dari pesan yang disampaikan atau diungkapkan. Di balik kata-kata yang disampaikan, terkandung lebih banyak hal yang tidak diungkapkan. Oleh karena itu, dalam komunikasi, sebenarnya kita tidak sekedar menyampaikan kata-kata atau mendengar apa yang disampaikan seseorang. Di balik itu, kita perlu menangkap keseluruhannya. Nah ini, ada 3 faktor atau 3 V dalam komunikasi, yaitu verbal, kata-kata, atau informasi yang disampaikan. V yang kedua, vokal, yaitu cara pengucapan, volume, tekanan, kejelasan, kecepatan, itu akan mempengaruhi penerimaan seseorang. V yang ketiga, visual, yaitu bahasa tubuh dan ekspresi yang ditampilkan. Ini sangat mempengaruhi komunikasi. Bahkan dikatakan dari 3 V ini yang paling besar pengaruhnya terhadap efektivitas komunikasi adalah faktor visual, bahasa tubuh, ekspresi. Urutan kedua yang berperan juga besar adalah vokal, cara bicara, cara penyampaian. Faktor verbal hanya memainkan 7% dalam menentukan efektivitas komunikasi. Tapi bukan berarti kata-kata tidak penting. Walaupun peranannya kecil, tidak bisa diabaikan. Tetap itu penting. Jadi 3 V ini semua berperan penting dalam proses komunikasi. Informasi penting dan bermanfaat ketika disampaikan dengan nada tinggi dan tidak ada kontak mata, maka orang pun akan malas mendengarkan. Akhirnya, si pendengar akan membuat interpretasi sendiri dan menilai berdasarkan persepsinya sendiri. Sebaliknya, ketika kita sebagai pendengar, jangan hanya menerima kata-kata yang disampaikan. Coba perhatikan cara dia menyampaikan dan bahasa tubuh yang ditampilkan. Maka kita dapat menemukan arti komunikasi yang lebih dalam. Sekali lagi, kata walaupun peranannya kecil tidak bisa diabaikan. Contoh, seorang customer service, dia memberikan layanan yang baik, bahasa tubuhnya juga menyenangkan, ekspresinya penuh dengan senyum, menunjukkan keramahan, cara bicaranya halus tertata dengan baik. Tapi ketika ditanya tentang sesuatu, jawabnya selalu tidak tahu atau jawabnya hanya dengan senyum. Nah, pada akhirnya customer pun tidak akan mendapatkan kepuasan dari layanan yang diberikan oleh petugas customer service tersebut. Jadi 3 V, tiga-tiganya memainkan peranan yang penting. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi, sekali lagi, kita tidak hanya mendengar, tetapi kembangkan juga keterampilan mendengarkan. Bukan cuma mendengar, tetapi mendengarkan. Berikan perhatian ketika orang lain bicara dengan cara lakukan kontak mata, sikap tubuh yang terbuka, berikan respon yang menunjukkan Anda memperhatikan. Misalnya, oh begitu, wah asik sekali, senang ya. Lalu, dengan komunikasi yang terjalin dengan baik, maka kita bisa menciptakan komunikasi yang efektif dan juga membangun hubungan interpersonal yang lebih baik. Kita juga bisa berharap kerjasama yang terjalin pun